Hai sahabat-sahabat misioner, salam jumpa. Mulai bulan Januari tahun 2023 ini akan hadir kisah Santo Santa buat kalian semua. Harus rajin ya mengikutinya, supaya kalian semakin mengenal kisah hidup dan meneladani apa yang dilakukan oleh para Santo Santa kita. Selamat menonton, salam misioner. Halo adik-adik, episode kita yang pertama mengenai Santa Agnes. Nah, pada episode ini kakak akan menceritakan tentang kisah Santa Agnes, seorang martir iman yang luar biasa. Yuk kita ikuti kisahnya. Nama Agnes dalam bahasa Latin berarti anak domba atau kurban. Sementara dalam bahasa Yunani berarti murni suci. Agnes seorang gadis remaja yang sangat cantik jelita, dan dia berasal dari keluarga kaya. Dia bertumbuh dalam keluarga yang penuh ketaatan pada imannya. Banyak pemuda bangsawan Romawi terpikat padanya. Mereka saling bersaing agar dapat memperistirahat Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada seorang kekasih yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Wow, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik terkasih, Prokop, putra gubernur Romawi saat itu, termasuk juga salah seorang di antara para pemuda yang amat marah dan merasa terhina oleh penolakan Agnes. Mereka melaporkan Agnes kepada gubernur dengan tuduhan bahwa Agnes menjadi pengikut Kristus. Pada mulanya, gubernur bersikap ramah serta lembut kepadanya. Ia menjanjikan harta serta kedudukan jika saja Agnes mau menyangkal imannya dan menikah dengan Prokop putranya. Kira-kira Agnes mau nggak ya? Yuk kita ikuti kisah selanjutnya. Agnes menolak. Berkali-kali diulanginya pernyataannya bahwa ia tidak dapat memiliki mempelai lain selain dari Yesus Kristus. Agnes ini sungguh luar biasa ya adik-adik. Dia sungguh mengimani dan sangat mencintai Yesus Kristus. Karena pernyataannya itu, Agnes kemudian diseret ke depan mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembahnya. Bukannya menyembah berhala, Agnes malahan mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus sebagai bukti cintanya pada Kristus. Gubernur kemudian memperlihatkan kepadanya api penyiksaan, kait besi, serta segala macam alat penyiksa lainnya. Tetapi gadis muda itu, Agnes, tetap tabah dan tidak gentar sedikit pun. Karena Agnes tetap keras kepala, maka gubernur mengancam akan mengirim Agnes ke rumah pelacuran. Tetapi Agnes menjawab, Yesus Kristus amat pencemburu. Ia tidak akan membiarkan kemurnian para mempelainya dicemarkan seperti itu. Ia akan melindungi dan menyelamatkan mereka. Agnes yakin Yesus akan menolongnya. Katanya lagi, kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian tubuhku yang telah kupersembahkan kepada Kristus. Gubernur amat marah mendengar perkataannya itu.
Ia memerintahkan agar Agnes saat itu juga dikirim ke rumah pelacuran dengan perintah bahwa semua orang berhak menganiayanya sesuka hati mereka. Orang banyak datang untuk menyaksikan peristiwa itu. Tetapi ketika melihat pancaran sinar wajah Agnes yang kudus dan agung, serta sikapnya yang tenang, penuh kepercayaan kepada Kristus yang melindunginya, orang banyak itu takut dan tidak berani mendekat. Seorang pemuda tampil dan berusaha mengganggu Agnes. Pada saat itu juga, dengan kilat yang dari surga, pemuda itu tiba-tiba menjadi buta dan jatuh ke tanah dengan tubuh gemetar. Teman-temannya dengan ketakutan membopongnya serta membawanya kepada Agnes, yang kemudian Agnes menyanyikan lagu puji-pujian kepada Kristus, sehingga pemuda itu dapat melihat serta sehat kembali. Sang gubernur takut akan terjadi pertikaian jika ia mengusir Agnes, dan di sisi lain, karena ia tidak ingin menghukum mati Agnes, maka dia menyerahkan penghakiman untuk kasus ini kepada letnannya Aspasius. Agnes menerima hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup. Tumpukan kayu bakar pun dibuat, dan Agnes ditempatkan di atasnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Adik-adik terkasih, api pun disulut, tetapi lidah-lidah api itu tunduk kepada pribadi sang Agnes dan terbelah di masing-masing sisi dan membakar banyak dari para penyembah berhala yang menghadiri hukuman mati saat itu. Ya, benar, Tuhan Yesus menolong Agnes. Para imam dan orang-orang terus berseru bahwa kejadian itu adalah karya iblis dan mendesak sang letnan untuk mengutus seorang algojo untuk memenggal kepala Agnes. Kengerian dari hukuman mati semacam itu bahkan menyebabkan sang algojo menjadi pucat dan ia gemetar saat akan memberikan pukulan mautnya. Tetapi Santa Agnes berkata, "Bergegaslah untuk menghancurkan badanku yang dapat menyenangkan orang lain sehingga menghina mempelai ilahiku. Janganlah takut untuk memberikanku kematian yang akan menjadi bagi diriku permulaan dari kehidupan kekal." Setelah menolehkan matanya ke surga dan memohon Yesus Kristus untuk menerima jiwanya, sang perawan Agnes yang lembut itu pun menerima pukulan maut dan pergi menerima palma kemuliaannya dari sang juru selamatnya, Yesus Kristus. Adik-adik terkasih, jenazah Agnes disemayamkan di pemakaman keluarga di Via Nomentana dekat kota Roma. Kurang lebih 50 tahun kemudian, yaitu pada tahun 354, Kaisar Konstantin Agung mendirikan sebuah gereja besar di tempat itu. Tubuh Agnes disemayamkan di bawah altar gereja. Pada abad ke-7, gereja itu kemudian dipugar, diperbesar, serta diperindah, dan sekarang dikenal sebagai Basilika Santa Agnes. Adik-adik terkasih, pesta Santa Agnes dirayakan oleh Gereja Katolik di seluruh dunia setiap tanggal 21 Januari. Adik-adik terkasih, ada sebuah kalimat pesan yang disampaikan Santa Agnes kepada kita, yaitu, "Kristus mempercantik jiwaku dengan perhiasan rahmat dan kebajikan. Aku ini milik Dia, yang dilayani oleh para malaikat." Sobat-sobat misioner,
bagaimana kisahnya tadi. Apa ya yang bisa kita teladani dari Santa Agnes sebagai misionaris cilik? Ya, betul. Santa Agnes adalah seorang gadis yang sangat murni hatinya. Dia menjaga kemurnian, ketaatan, dan kesetiaannya pada janjinya kepada Yesus Sang Mempelai. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, Santa Agnes juga rajin berdoa, rajin berbuat baik, menjadi berkat buat teman-temannya, buat orang-orang di sekitarnya. Contohnya, tadi dikatakan bahwa orang-orang yang mau mengganggunya, dia tolong. Dan akhirnya, pemuda itu pun boleh sembuh kembali. Hati Santa Agnes sungguh luar biasa. Dia mau senantiasa menyerahkan hatinya kepada Kristus Sang Juru Selamatnya. Oke, sampai jumpa di bulan depan pada kisah Santo Santa dari KKI Keuskupan Surabaya. Mari kita menjadi misionaris-misionaris cilik yang sungguh bisa menjadi teladan bagi sesama. Salam misioner dan Tuhan memberkati.